Perkenalkan, nama saya Elviando Trian Timur Listidagama dengan NIM 230611606207. Saya offering E dengan mata kuliah pembelajaran evaluasi. Saya mengambil judul dalam observasi ini yaitu asesmen dalam pembelajaran bola voli yang menggunakan metode permainan net, yaitu dalam pembelajaran PJOK. Tujuan pada observasi ini saya mengidentifikasi siswa dalam pembelajaran yang menggunakan media asesmen pembelajaran di sekolah SMP Nahrul Makfiroh berdasarkan prinsip metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian aspek yang diminati yaitu aset manusia yang berindikator ada 3, yaitu murid, guru, dan orang tua. Murid maksimalkan potensi yang sebagai akses untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian guru sebagai fasilitator dan pendidik utama dalam memaksimalkan saspras yang ada di sekolah. Kemudian kategori penilaian yaitu sangat baik dalam SMP Nahrul Makfiroh ini. Catatan dalam penemuan lapangan yaitu murid menunjukkan bakat saat melibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok dan proyek pembelajaran, sehingga dapat membantu proses pembelajaran secara berlangsung. Kemudian guru menjadi fasilitator dan sudah memanfaatkan sarjana dan prasarana sarpras seperti proyektor, laboratorium, dan lapangan dengan maksimal. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan oleh guru yaitu tindakan lanjut yang memberikan bimbingan bagi murid yang kurang percaya diri, menyusun program mentoring antara murid dengan kemampuan tinggi dan sedang. Dan juga guru memberikan sesi refleksi bagi guru untuk menyampaikan ide dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian memberikan evaluasi kepada murid supaya murid mengetahui kesalahan dan melakukan gerakan bola voli. Kemudian yaitu kedua ada aspek sosial, keterlibatan guru mapel lain yang dididik di sekolah dalam program pendidikan jasmani. Kemudian keterlibatan komunitas atau komunitas dari luar sekolah yang terkait, misal komunitas olahraga. Dalam sekolah ini yaitu kategori baik yang ditemukan dalam lapangan yaitu tenaga pendidikan hanya sesekali ikut serta dalam kegiatan kebugaran atau aktivitas fisik seperti program wajib senam Indonesia Hebat. Kemudian aktivitas tindakan guru dan tindakan lanjutnya itu guru PJOK mengenalkan senam kepada anak-anak Indonesia atau SAI selama 5-10 menit sebelum jam pelajaran untuk meningkatkan kebugaran siswa dan guru. Kemudian yang selanjutnya itu aset fisik. Dalam hal ini bersifat menetap yaitu ketersediaan lapangan, ketersediaan ruangan, dan lain-lain, yaitu kategorinya sangat baik. Catatan penemuan lapangan yaitu fasilitas lapangan bisa dilihat di layar. Kemudian aktivitas lanjutan yaitu guru juga biasanya melakukan olahraga bulu tangkis dan tenis di dalam aula, maupun lapangan voli juga dimodifikasi untuk lapangan olahraga yang lain seperti atletik dan kasti. Kemudian selanjutnya yaitu aset politik, dukungan pemangku kebijakan sekolah, dukungan kebijakan kepala sekolah, kebijakan guru. Kategori penilaiannya sangat baik. Catatan penemuan lapangan yaitu kebijakan sekolah mendukung semua, khususnya untuk pembelajaran PJOK, mendukung semua lapangan bola voli, sepak bola, basket, net, dan lain-lain, dan seringnya adanya event-event yang diadakan dalam sekolah. Dan guru PJOK memiliki kebijakan dalam pembelajaran untuk mengembangkan motorik murid, karakter, dan bentuk disiplin melalui beberapa metode. Tindak lanjutnya itu membuat daftar kebutuhan sarjana dan prasarana yang kurang memadai secara periodik. Guru PJOK menyusun rancangan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan motorik halus kasar serta memberi arahan sportif dalam setiap kegiatan. Selanjutnya itu aset lingkungan, ketersediaan sarpras dari dalam sekolah yaitu ketersediaan ruang terbuka, ketersediaan gor yang boleh digunakan, yaitu kategori penilaiannya itu sebagian. Jadi kegiatan yang dilakukan secara kebanyakan di luar sekolah seperti jalan, jogging menuju lapangan bola voli, sepak bola, yaitu ketersediaan gor yang mungkin bisa disewakan karena guru murid melakukan pembelajaran di lapangan sekolah yang sudah memiliki. Kemudian tindak lanjutnya yaitu guru melakukan observasi lapangan yang dimana lapangan layak untuk digunakan atau tidak, dan
memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan tujuan mengeluarkan dana untuk penyewaan. Kemudian aset finansial, dukungan dari sekolah terhadap proses pembelajaran PJK yaitu P5 cukup baik. Dukungan finansial pembelajaran PJK tersedia namun masih bersifat terbatas, terutama pengadaan alat dan peralatan sarana. Tindak lanjutnya itu dengan P5 menyusun rincian kebutuhan anggaran dalam bentuk RAB, rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh pihak sekolah. Kemudian aset agama, ini bagaimanakah praktik pembelajaran PJK untuk khususnya asesmen sejenis dilakukan sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu kategori penilaian yaitu dilaksanakan karena sekolah tersebut yaitu pondok. Jadi pada pembelajaran tersebut mencangkup aset agama juga dan budaya. Jadwal pembelajaran padat karena adanya kegiatan keagamaan mengaji, madrasah diniyah, sehingga waktu pembelajaran PJK dan asesmennya sering terbatas. Tindak lanjutnya itu guru PJK memanfaatkan waktu non formal seperti sore hari sebelum kegiatan pondok untuk asesmen praktik di sekitar lapangan sekolah. Kemudian metodologi asesmen for learning dan asesmen as learning dilaksanakan dalam kategori tersebut. Temuan lapangan yaitu asesmen learning penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Guru menyusun soal evaluasi untuk koreksi guru sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Kemudian assessment of learning yaitu kategorinya ya sama tadi dilaksanakan. Asesmen yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian sebagai pembelajaran asesmen karena juga dilakukan selama proses pembelajaran yang berlangsung. Tindakan guru dapat menyusun penilaian format yang dilakukan dan memberi tugas di luar kelas, diskusi kelompok praktik, observasi atau reaksi. Dan guru memberi ruang untuk diskusi tentang hasil pekerjaan dan bagaimana cara meningkatkan juga akan membantu siswa dalam penilaian pemahaman sendiri. Kemudian refleksi diri siswa, mampu menyebutkan kelebihan diri, menyebutkan kekurangan diri, memiliki target belajar pribadi. Kategori penilaian tidak ada. Kemudian evaluasi sebagai hasil praktik, asesmen dan pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran atau TP, pengukuran ketercapaian CP atau capaian pembelajaran tidak dilaksanakan. Tindakan lanjut pembelajaran sebagai hasil evaluasi yaitu bentuk RTL atau bentuk hasil RTL tidak dilaksanakan. Kemudian selanjutnya itu membahas aset yang ada di fasilitas di lingkungan sekolah, yaitu pendukung yaitu guru, kemudian siswa. Kemudian tidak menggunakan HP ini karena sekolah tersebut melarang, karena sekolah tersebut yaitu pondok ya, sekolah pondok. Kemudian lapangan atau halaman, kemudian asesmen penilaian atau soal harian, komunikasi pramuka, kegiatan pramuka, kemudian motivasi yaitu motivasi alat-alat di lapangan seperti lapangan bola voli yang bisa dimotivasi dalam bulu tangkis, kemudian futsal, kemudian basket. Kemudian bola voli terdapat 2 bola voli, 4 bagus, 2 kurang layak, kemudian net. Dalam mengajar siswa Narul Mangfiroh Malang di Kota Malang ini menggunakan teknik smash bola voli, dilakukan secara motivasi bermain bola voli dengan keterbatasan yang dimana siswa menjalankan aktivitas dengan adanya motivasi belajar tersebut, dimana melakukan materi bola voli dibagikan setiap kelompok yang ada, dimana akan membentuk strategi dalam bentuk yang dimiliki setiap individu. Praktik dilakukan secara langsung oleh guru yang diantaranya dikelompokkan kecil lapangan sekolah, diminta untuk melakukan pengantaran teknik, mencatat kelebihan dan kekurangan. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu TP, peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan smash bola voli dengan benar sesuai dengan prinsip dasar dengan menggunakan media pembelajaran yang terbatas dalam prinsip efisien dan efektif. Kemudian indikator penilaiannya itu yang pertama, siswa dapat melakukan teknik awalan pukulan smash. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan gerakan pukulan keras, tajam dan terarah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengarahkan bola ke depan sampai melewati batas net. Kemudian
Selanjutnya itu siswa dapat melakukan ketepatan arah bola sampai melewati net. Kemudian siswa dapat melakukan teknik pelaksanaan gerak smash dengan benar. Kemudian ada beberapa prosedur penilaian smash bola voli, yaitu mencangkup guru, yaitu lapangan sebagai pendukung fasilitas yang ada, terutama permainan bola voli. Kemudian siswa diharapkan mendukung pembelajaran yang menjadikan umpan balik bagi guru. Bola voli yaitu juga menjadi dukungan sarana dalam permainan bola voli. Kemudian asesmen penilaian, yaitu dengan adanya soal-soal harian yang diberikan. Kemudian net, yaitu fasilitas dalam lapangan. Kemudian tidak memakai HP, karena dalam SMP ini yaitu SMP Muhammadiyah, jadi tidak menggunakan HP. Kemudian guru di sini sebagai penilai kepada siswa untuk mengetahui dan menilai smash bola voli dalam permainan yang menggunakan set siswa, lapangan, net, bola voli, dan penilaian pengetahuan. Guru juga menggunakan metode soal harian ataupun esai. Di sini ada konsep yang pertama, yaitu teknik dasar smash bola voli. Indikator yang bisa dilihat yaitu posisi kaki melangkah, yaitu posisi kaki. Deskripsi indikatornya itu posisi kaki berada di depan dan kaki kanan di belakang melakukan gerakan seperti melangkah ke arah depan. Kemudian posisi tumpuan, yaitu posisi tumpuan ketika kaki seperti berjalan melakukan ancang-ancang kaki ke kanan terlebih dahulu sebagai tumpuan dan susul kaki kiri di depan. Kemudian posisi badan saat loncat, sesudah pada tumpuan dan melakukan lompatan vertikal seperti posisi badan ke belakang sampai membentuk posisi C. Kemudian posisi tangan ketika ingin smash, saat melakukan lompatan badan berada di atas seperti melayang, posisi tangan kiri berada di depan lurus dan posisi tangan kanan berada di belakang kepala, samping, dan tangan ditekuk. Pada asesmen ini siswa melaksanakan praktik langsung di lapangan bola voli permainan dengan bimbingan langsung dari guru. Kemudian konsep yang kedua itu ketepatan pengarahan bola voli sampai melewati net. Indikator yang pertama itu perkenaan bola dengan jari-jari ataupun telapak tangan. Perkenaan tangan pada jari telapak tangan full menyentuh bagian bola voli dan bagian jadi sedikit jari-jari sedikit dibuka. Kemudian indikator yang selanjutnya lambungnya bola saat di smash. Perkenaan telapak tangan sedikit ke bawah di bagian bola voli, diberikan tenaga di bagian lengan. Kemudian arahan bola melewati net, yaitu arahan bola yang diatur dengan kerasnya tenaga yang diberikan. Semakin besar tenaga maka semakin jauh, maupun sebaliknya. Kemudian arah jatuh bola di lapangan lawan. Jatuhnya bola sangat lebih baik jika bola dapat melambung hingga melewati net. Kemudian yang ketiga itu soal harian dan esai. Mengidentifikasi teknik dasar bola voli bisa berupa langkah-langkah cara melakukan bola voli dan seperti soal-soal yang diberikan oleh siswa. Siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan teknik dasar bola voli dan juga bisa menjawab beberapa soal maupun langkah-langkah yang sudah ada di buku. Siswa diharapkan mengerjakan soal di kelas dan didampingi oleh guru, tidak ada soal harian di rumah. Kemudian kisi-kisi penilaiannya yaitu kekuatan dan kecepatan pukulan. Pukulan harus keras dan tajam hingga bola dapat mencapai ke arah lawan dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua itu kecepatan pukulan yang tinggi akan membuat bola sulit diblok oleh lawan. Dan poin selanjutnya itu arah bola. Arah bola diarahkan ke arah sasaran yang diinginkan, misalnya ke daerah kosong atau sudut lapangan. Kemudian arah bola yang tepat akan membuat bola sulit diantisipasi oleh lawan. Kemudian yang selanjutnya itu ketepatan sasaran. Bola harus balik ke lapangan lawan tanpa menyangkut net atau keluar garis batas. Kemudian kecepatan sasaran yang menentukan apakah pukulan tersebut menghasilkan poin. Kemudian poin selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan. Gerakan smash dilakukan secara benar dengan awalan yang tepat dan tolakan yang kuat hingga kontak bola yang baik. Dan gerakan yang benar akan membuat pukulan yang efektif dan efisien. Kemudian ada rubrik penilaian smash bola voli pada siswa kelas 9, penilaian guru kelas 9 dengan materi dasar teknik dasar smash bola voli.
Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan smash bola voli dan kena sesuai dengan prinsip dasar. Di sini ada contoh-contoh tabel, yaitu yang pertama nomor, nama, kemudian ada beberapa indikator yaitu posisi tangan, keperkenaan bola, ayunan tangan, dan posisi kaki. Di sini setiap posisi tangan berindikator poin skor yaitu 1 sampai 4. Perkenaan bola juga 1 sampai 4, seterusnya poin semua sama 1 sampai 4. Di sini ada contoh yaitu saya beri nama Asep. Posisi tangan contoh kurang baik atau cukup bisa dikasih poin 3. Kemudian perkenaan bola jika sangat baik bisa dikasih poin 4. Ayunan tangan jika kurang baik bisa dikasih skor 3. Posisi kaki jika bisa melakukan tapi salah yaitu poin 2. Kemudian ini yang selanjutnya itu ada skor keterangan. Skor 4 yaitu 90 sampai 100. Kemudian jika peserta didik mampu melakukan gerakan sangat baik. Kemudian skor 3 nilai 75 sampai 89 yaitu jika peserta didik mampu melakukan gerakan dengan baik. Kemudian skor 2 yaitu nilai 60 sampai 74 jika peserta didik mampu melakukan tetapi gerakan dasar salah. Kemudian skor 1 0 sampai 59 jika peserta didik tidak dapat melakukan gerakan awalan smash. Kemudian ada instrumen penilaian seperti tadi, jika 90 sampai 100 akan masuk dalam kriteria sangat baik yaitu A. Kemudian 75 sampai 89 yaitu cukup baik B. 60 sampai 74 yaitu cukup yaitu D. Dan yang terakhir 0 sampai 59 kurang yaitu D. Nah, sekian dari presentasi saya, yaitu hasil observasi yang dilakukan di sekolah, yaitu mengambil teori permainan bola voli dalam permainan bola voli smash. Sekian dan terima kasih.